beberapa kiat yang mudah-mudahan jika kita melakukannya, kita bisa bahagia terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Yang mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya. Apa yang bikin Belanda? Apanya? Panggilan haji. Oh gitu. Oh, ya. Pertanyaannya apa? Menurut pendapat saya? Iya. Iya. Jadi Bapak ini memberikan informasi bahwasanya panggilan haji itu muncul sejak zaman Belanda. Informasinya benar atau tidak, wallahu alam. Ini informasi dari beliau. Kalau Anda ingin tahu benar atau tidak, cek sama beliau ya. Jadi katanya dahulu orang-orang muhaji dilarang oleh Belanda. Akhirnya Belanda memberi syarat. Kalau mau naik haji dipasang apa? Ya, itu syarat tersebut saya sangat ragu akan kebenarannya. Tapi mungkin benar juga. Ini informasi kembali kepada Bapak yang bertanya. Taruhlah berita itu benar. Bahwasanya asal muasal dipanggil Pak Haji itu dari zaman apa? Belanda. Kerjaannya orang-orang Belanda. Nah, bagaimana hukumnya sekarang kita manggil orang haji? Haji fulan, haji fulan. Jawabannya tidak jadi masalah selama orang itu tersebut apa? Ikhlas. Sama di zaman Nabi SAW juga tidak ada Ustadz Muhammad, Ustadz Abu Bakar, tidak. Sekarang antum panggil Anda siapa? Antum panggil apa? Ustadz Firanda. Itu panggilan penghormatan dan seorang murid dianjurkan untuk menghormati apa? Gurunya. Ya, maka saya katakan, insya Allah tidak ada larangan, ya, seorang dipanggil Pak Haji, meskipun sebaiknya tidak perlu, karena itu lebih menjaga apa? Keikhlasan. Itu lebih menjaga keikhlasan. Namun kalau ada yang panggil kita Pak Haji, ya sudah ya. Kita juga jangan riak. Kamu sudah haji Pak? Oh sudah 5 kali, alhamdulillah. Ya, sudah bilang sudah aja, nggak usah tambah sudah 5 kali. Sudah alhamdulillah sudah. 5 kali ya. 4 kali, 2 kali haji plus. 2 kali haji reguler, 1 kali dikejar-kejar polisi. Misalnya. Jadi ada orang seperti itu. Kita tanya itu sudah haji, dia bilang saya sudah 5 kali, alhamdulillah. Tiap tahun hajian, alhamdulillah. Yang bilang gitu-gitu nggak usah. Gitu, alhamdulillah. Orang tanya sudah haji, kita bilang sudah. Kita sudah melaksanakan sebagai orang salat. Anda sudah salat, sudah. Apa masalahnya? Anda sudah puasa Ramadan, sudah, alhamdulillah. Jadi maksud saya kita dipanggil Pak Haji sebenarnya nggak jadi masalah. Meskipun itu mungkin asal muasalnya dari apa? Belanda. Namun sudah jadi ada tradisi di daerah kita. Dan itu sama kita panggil Pak Ustadz, Pak yang lainnya. Ini sebagai panggilan penghormatan. Namun yang dipanggil tidak boleh sombong. Tatkala dia tidak dipanggil Pak Haji, dia lebih bahagia. Kenapa tidak dipanggil Pak Haji? Enggak apa-apa. Karena alhamdulillah, biar Allah saja yang tahu saya sudah apa? Berhaji. Ya. Karena kan udah lewat Ustaz. Jadi ada istilah Ustaz, ada yang mengatakan boleh memilih dan tolong Ustaz. Ini ada khilaf di antara ustaz. Satu lagi Ustaz. Satu lagi orang curhat itu apa gibah itu Ustaz? Karena saya kadang-kadang ada masalah gitu. Saya kadang-kadang takut ini gibah enggak? Beliau bertanya tentang khilaf di antara para ustaz tentang boleh memilih atau tidak memilih. Ya. Kalau antum tahu itu khilaf di antara para ustaz, ya sudah antum tinggal pilih salah satu pendapat di antara ustaz tersebut tanpa harus menjelek-jelekan apa ustaz yang lain. Jangan mata ustaz itu jahil, masa dia bolehkan memilih? Atau sebaliknya ustaz itu jahil, goblok tidak boleh memilih, jangan. Ya. Ustaz itu ABG karena membolehkan memilih. Itu ustaznya sudah ketuaan makanya tidak boleh memilih. Nanti repot. Jangan begitu, ya sudah ente milih, enggak, sudah itu selesai urusan, pulang tidur sama istri. Enggak usah banyak komentar. Kalau antum tanya saya, ya saya bilang memilih itu boleh, namun tidak semua.
bisa memilih. Dalam kondisi kapan kita boleh memilih? Tatkala kita mengetahui mana yang baik, mana tidak baik. Contohnya di RT misalnya. Ada 2 calon jadi RT. Satunya pendeta, satunya ustaz. Kita pilih mana? Ustaz. Ada kondisi di mana kita tidak tahu ini dua-duanya sama-sama ustaz, bingung. Ya udah nggak usah milih, nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu mana yang lebih baik. Artinya saya pun bolehkan milih, tidak berarti setiap saat boleh apa? Memilih. Dalilnya untuk bolehnya memilih saya sudah jelaskan dengan panjang lebar, ya. Saya tidak ingin mengulangi lagi. Tetapi saya buat logika sederhana. Seandainya kita tinggal di suatu RT. Anggota RT ada 40 orang. Ya. Kemudian terjadi pemilihan kepala RT yang mencalonkan diri 2 orang. Satunya pendeta, satunya guru TPA misalnya. Atau guru biasa orang Islam. Dan Anda tahu bahwasanya sekarang di antara 40 kakak kepala keluarga, ternyata 20 orang nyunah. Sudah ngapa? Ngaji. Baik. Berarti 20 suara ini berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Baik, sisanya ada orang Kristen, mungkin ada 30 keluarga atau 10 keluarga atau 15 keluarga, sisanya orang awam 5 keluarga. Jadi taruhlah 40 keluarga ya. Yang nyunah berapa? 20 keluarga. Yang Kristen berapa? 15 keluarga. Yang orang umum berapa? 5 keluarga. Anda tahu bahwasanya kalau ini Pak RT pendeta, dia akan adakan kebaktian di kampung. Jelas itu, dia akan datangkan kebaktian. Mungkin dia bikin acara-acara organ di kampung. Taib, kalau ada pemilihan, Anda pilih atau tidak? Nah, jangan main-main. Atau Anda bilang, gak usah pilih, gak usah. Hukumnya haram, gak usah pilih. Ya sudah, biar aja dia jadi RT. Kira-kira bagaimana? Coba yang nyuruh pilih angkat tangan. Sedikit, banyak yang nggak mau pilih. Yang tidak mau pilih biarin aja, atau bahkan gombosi, nggak usah milih sama sekali, angkat tangan. Mana? Kalau nggak boleh saya mau debat sekarang. Enggak, maksud saya ini logika sederhana. Artinya orang yang mengatakan tidak boleh milih, dia punya cara pandang tersendiri. Paham? Mungkin dia pandang ini fitnah, ente pun tidak tahu, dan ini macam-macam. Dia punya cara pandang. Dia yang memilih juga punya cara pandang sendiri. Maksud saya ente saling menghargai, tidak usah dipeributkan. Dan tidak usah mencela satu dengan yang lainnya. Dan ini akan terus berlanjut. Ada masalah-masalah yang lain pula. Yang khilaf di antara para, jangankan ustaz, para ulama juga apa? Khilaf. Maka kita berlapang dada, jangan kita jadikan ini masalah-masalah besar, kemudian saling menjatuhkan di antara kita, menuduh orang ini hawa nafsu, menuduh orang ini. Ya akhi, bagaimana ente tuduh saudara Anda mengikuti hawa nafsu? Apakah Anda sendiri terlepas dari hawa nafsu? Anda juga punya hawa nafsu, ingin didahulukan, ingin didepankan, ingin masing-masing kita punya hawa nafsu. Ente suudzon sama selama orang saudara kita punya dalil, punya ulama, sudah husnuzon. Mau pilih silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Saya juga tidak menyuruh orang harus pilih, enggak juga. Saya menghargai orang yang tidak pilih, silakan. Oleh karena itu saya pengajaran bagi Anda, bagi antum sekalian. Sudah kalau tahu khilaf enggak usah nimbrung. Kecuali ente ulama baru ente ikut nimbrung. Ente tadi apa? Bahlul juga enggak usah nimbrung. Sudah biarin aja. Pertanyaan kedua, beliau bertanya. Istri curhat kepada saya tentang masalah yang mungkin dia hadapi. Waktu dia curhat tentunya dia mengatakan suamiku si fulan begini. Dia gibah. Bagaimana hukumnya? Apakah ini saya terjerumus dalam gibah ya Ustaz? Padahal gibah dosa besar. Saya berharap itu bukan gibah. Kenapa dia curhat dalam rangka mencari apa? Solusi. Kalau mampu istrinya tidak menyebutkan namanya, lebih baik. Tapi terkadang perkaranya tidak jelas kecuali disebutkan apa? Namanya. Ya, misalnya, Mas, ada ahwat gini-gini, Mas. Saya terkadang sama istri saya pun cerita. Istri saya bertanya, Bi, ada ahwat begini-begini. Siapa? Kamu nggak perlu tahu. Ini sering benar. Karena istri saya tidak mau saya terjatuh dalam apa? Gibah, dia tidak mau gibah. Saya tidak bukan ini, benar-benar. Jadi siapa disebutin aja enggak apa-apa. Saya tahu dalilnya enggak apa-apa. Dia enggak mau kasih tahu. Pokoknya ada katanya. Waduh, repot. Kenapa? Saya ingin tahu orangnya siapa supaya saya bisa beri solusi yang lebih apa? Lebih baik. Namun istri tidak mau kasih tahu. Karena kalau misalnya saya kenal orang tersebut, si fulan, saya tahu karakternya seperti apa. Maka saya mungkin bisa beri solusi yang lebih baik. Maka kalau seorang istri cerita sama suami tentang dia dizalimi si fulan gini-gini, kalau dalam rangka mencari solusi,
Selama tidak diumbar ke sana sini, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Namun kalau dia mampu tidak menyebutkan siapanya, itu lebih baik. Lebih baik. Tapi kalau memang harus disebutkan demi maslahat yang lebih, maka tidak mengapa dengan syarat tidak diumbar di luar. Karena ini antara suami dengan istri dan ingin mencari apa? Solusi. Ustaz, saya sudah sering berusaha mencoba ikhlas, tapi sering hati tergelincir dalam ujub dan lain-lain. Bagaimana agar tetap dapat ikhlas? Apa yang Anda usahakan, saya juga usahakan. Ya. Tidak, untuk ikhlas terus tidak mudah. Dan ikhlas itu perjuangan sampai kita meninggal. Terus kita berjuang. Datang riya, datang ujub. Tapi yang selalu saya husnudzan kepada Allah. Saya yakin bahwasanya kalau Allah tahu saya berusaha ikhlas, meskipun terkadang-kadang saya riya, terkadang saya ujub, yang penting Allah tahu saya berusaha ikhlas, maka Allah tidak menghukum saya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Siapa yang bisa ikhlas terus sampai mati? Ya, susah. Orang kemasukan ujub dengan sendirinya. Dia ujub tatkala ngisi pengajian, ternyata banyak yang hadir, ujub timbul sendirinya. Mau ditolak bagaimana? Dia ngisi pengajian, orang terpesona, timbul ujub dengan sendirinya. Dia waktu menyampaikan tahu dalilnya lancar semua, dia ujub. Datang dengan sendirinya. Dia kalau bilang orang kerjakan, dia ujub. Orang itu kalau saya ngomong dia pasti dengar. Ujub itu namanya. Ya, yang penting dia selalu introspeksi diri, perbaiki diri dan berusaha menuju kepada keikhlasan. Setiap dia riya dia beristighfar, setiap ujub dia beristighfar, insyaallah tidak jadi masalah. Ya. Karena kalau Anda bilang bagaimana cara ikhlas terus, saya pun tidak mampu. Bagaimana saya mau sampaikan kepada Anda? Saya pun tidak mampu ikhlas terus, tidak mampu saya. Oleh karenanya, yang saya harapkan jika Anda terjerumus dalam ikhlas, dalam riya atau ujub, segera beristighfar kepada Allah dan berusaha berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada riya. Doa yang paling baik dalam hal ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, itu adalah doa yang artinya ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari dan dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Kenapa? Karena banyak kesyirikan kecil, riya dan ujub yang masuk dalam hati kita tanpa kita sadari. Jika sholat tahajud dilakukan 8 rakaat sekaligus, berapa banyak tahiyat dilakukan dan di rakaat berapa saja? Kalau seorang yang ingin melaksanakan sunnah Nabi, Rasulullah SAW pernah sholat langsung 9 rakaat. Sholat malam. Yang pertama saya ingatkan, ini dikerjakan tatkala sholat sendirian, bukan jadi imam. Ya. Karena Rasulullah SAW waktu sholat 9 rakaat langsung satu ronde, itu beliau sedang sholat sendirian. Maka jangan orang yang salah sangka, ada hadis yang sahih, Rasulullah SAW 9 rakaat satu ronde. Saya ingin jadi imam, sholat tarawih juga demikian. Kenapa banyak orang yang jengkel sama Anda nanti? Kenapa? Anda sholat 8 rakaat, rakaat ke-7 dia buang angin, dia marah, ini kurang ajar, tinggal 2. Ya. Jadi kalau Anda sholat jadi imam, sholat yang ringan 2 rakaat, orang bisa berlega sedikit, bisa goyang kepala sedikit, napas sedikit, minum sedikit. Tapi kalau langsung 9 rakaat satu ronde berat. Berat loh, berdiri lagi. Tapi kalau Anda sholat sendiri boleh. Bagaimana caranya? Pada rakaat ke-8 tahiyat awal. Pada rakaat ke-9 tahiyat apa? Tsani. Begitu caranya yang datang dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tips cara mempertahankan anak di pondok pesantren? Karena saat ini kelas 2 SMP sudah merasa bosan di pondok dan malas. Ini repot juga ya. Sekarang kita maksa anak kita, maksa dia sampai pada tingkat jemu. Tidak ingin lagi mondok. Maka saya rasa perlu divariasi, diberi hiburan ya. Boleh ya. Kita ngajak jalan-jalan ya. Hari Ahad, hari Sabtu. Jangan kita ngajak ke pengajian lagi. Sudah di pondok ngaji terus, datang ngajak pengajian lagi. Ya, stres dia. Waduh, ibu saya ini sudah stres katanya. Karena yang ada orang seperti itu ya. Jangan kalau dia sudah ini, kita anak-anak pun saya ajak jalan-jalan. Mereka ingin mandi di mana gitu, saya ajak jalan-jalan. Kalau kita diberi rezeki, kita aja jalan-jalan. Kenapa? Dia juga punya. Antum coba jadi dia, antum stres nggak? Antum juga stres. Kalau antum coba dulu kecil saya digini kan, mungkin saya juga stres. Ada anak yang memang masya Allah sejak awal dia punya tabiat semangat terus. Ya udah kita pun jangan sampai dia berlebihan juga. Karena kalau sudah klimaks terkadang dia jadi malas ya. Tetap kita berdoa. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa kita kasih hiburan juga sama anak-anak. Mungkin dia ingin makan enak kita ajak. Mungkin dia ingin mandi berenang kita ajak. Ada waktunya kita senangkan dia, ada waktunya dia serius. Sehingga dia tahu, ada waktu serius, ada waktu main-main. Anak-anak juga butuh main. Allah alam, coba
anaknya diberi semangat lagi dan diberi janji, udah nanti kamu ini kita ajak main-main kemana, kamu main kemana, pingin dibeliin apa misalnya, ya udah kita janji begitu, semoga dia semangat kembali. Dalam Al-Quran Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Semua pertemanan di akhirat kelak akan saling bermusuhan kecuali yang bertakwa. Pertanyaannya, apa sebabnya hingga menjadi permusuhan? Apa saja kiranya perbuatan di dunia hingga saling bermusuhan di akhirat bersamanya? Sebagian ulama mengatakan, ahli tafsir artinya itu pertemanan yang di dunia dibangun di atas keduniaan, terutama di atas kesyirikan. Kesyirikan, bertemanan karena maksiat. Maka mereka di akhirat saling berlepas diri. Ya, saling berlepas diri di antara mereka, saling menyalahkan di antara mereka. Dan tidak ada pertemanan yang abadi kecuali pertemanan yang dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini peringatan bagi kita, tatkala kita menjalin persahabatan di dunia, jangan karena perkara duniawi, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama, kita berteman dengan dia karena dia juga ngaji, karena dia juga nyunah misalnya. Ini pertemanan. Setelah itu mungkin ada hubungan bisnis yang itu belakangan, tapi yang pertama karena dia orang yang taat ke masjid, karena dia rajin baca Quran. Kalau saya lihat dia, saya ingat kepada akhirat. Inilah yang membuat kita berteman. Dan ini pertemanan seperti ini akan abadi sampai hari kiamat. Panjang banget ya. Mau dibaca atau tidak? Hah? Dia sudah bahagia dibuka sama Ustaz. Saya baca ya. Ustaz Firanda, saya diamanahkan pengurus Masjid Jami di tempat mukim saya untuk memberikan kajian subuh rutin. Saat ini kitab Arba'in, berikutnya Riyadhus Shalihin. Masjid saya itu dikuasai suatu tarekat. Ya. Sebenarnya saya majhul dan kurang faqih di sana. Tapi karena sering ngobrol dengan pengurus, maka mereka amanahkan kajian ini pada saya. Qadarullah, anak-anak muda masjid itu banyak yang lebih faqih ilmunya dan lebih lancar tajwid makhrajnya. Tapi malah saya yang dipilih menjadi pengurus masjid. Saya sih pede aja. Saat ini sudah berjalan 2 pekan dan setelah berusaha tegar dari ujub dan syahwat ilmu, apa kiranya tips dari Ustaz? Jamaah kami berhati keras, sulit menerima pemahaman salaf. Sebagian masih pelaku bid'ah dan sulit diberikan pemahaman dalil sahih. Jamaah sebagian senang bergibah dan rajin ngomongin duniawi. Kami yang nyunnah minoritas di sana. Berapa orang ada yang indikasinya hasad kepada saya. Penekanan dari sisi dalil yang pas untuk lebih diutamakan diberikan pada jamaah semisal ini. Jazakallah khair ya Ustaz, hamba Allah. Insya Allah tidak mengapa, meskipun, jadi begini, Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Nah, kita boleh menyampaikan hadis Nabi jika memang pemahamannya demikian. Kita boleh menyampaikan ayat jika pemahamannya kita ngerti. Bolehkah Ustaz saya bacakan kitab Riyadhus Shalihin? Boleh, kita baca di masjid. Bacakan di masjid, bacakan hadisnya, kita baca syarahnya, mungkin ada penjelasan syarah dari mana, tapi dia tidak boleh berpanjang lebar karena kita tidak punya ilmu. Jadi tidak mesti jadi ustaz, harus belajar misalnya di Madinah, doktor misalnya, tidak harus. Kalau begitu banyak nanti yang enggak jadi apa? Ustaz. Tidak harus jadi ustaz, harus menguasai, hafal Quran, tidak harus seperti itu. Kita berdakwah semampu kita. Sekarang di satu kampung misalnya, semuanya tidak punya ilmu, semuanya bahlul. Ente bahlulnya sedikit, yang lain bahlulnya banyak. Terus mereka ingin Anda jadi imam. Saya belum pantas jadi imam. Terus yang jadi imam siapa? Saya belum pantas menyampaikan, saya tahu Anda belum pantas. Yang bilang Anda pantas siapa? Tapi nyampaikan yang Anda pahami. Anda baca, Anda pahami. Kalau ditanya-tanya, bilang saya nggak tahu, tanya ustaz, saya bukan ustaz. Begitu maksudnya. Bukan berarti Anda nggak boleh sampaikan. Sekarang Anda pun di kantor dakwah, ente ada orang. Ente juga bukan ustaz kan? Ente ngajak, coba ini ente ajak berpikir. Bukankah itu juga dakwah? Kalau dakwah harus jadi ustaz, siapa yang mau dakwah? Ustaz berapa ekor sekarang di bagaimana bertebar ya? Ustaz berapa orang? Saya aja kalau dibelah 3 mungkin juga tidak bisa memenuhi. Kajian di mana-mana panggil saya, meskipun belah 3 mungkin belum. Kalau belah 100 mungkin. Belah 3 juga kurang. Kasihan yang ada kampung-kampung, ada masjid-masjid kecil yang ingin kita dakwahi, nggak bisa kita ke sana. Padahal mereka ingin. Mereka senang kalau ada pengajian dan buat mereka motivasi lebih. Maksud saya, kalau maksudnya jadi penceramah ya nggak boleh, kecuali apa?
Ustaz. Tapi kalau sekedar baca, intisari dari hadis ini adalah demikian menurut Syekh Fulan 1 2 3. Ustaz, Mas maksudnya gimana? Aduh, kalau itu saya nggak ngerti. Antum tanya sama Ustaz. Ya, itu kan bisa kan begitu. Ada orang dakwah misalnya di kampung. Dia berhadapan dengan orang-orang non-muslim. Orang-orang tersebut masuk Islam gara-gara dia. Dia bukan ustaz. Dia hanya penjual bubur misalnya. Terus ada yang laporkan, itu orang itu dakwah di sana. Dimarah-marahin misalnya. Kamu belum jadi, kenapa dakwah? Terus kalau saya nggak berdakwah, terus siapa yang dakwah orang-orang itu? Siapa yang ajak mereka? Ya mungkin namanya dia dakwah. Sering benarnya terkadang salah. Itu manusiawi. Jangankan yang bukan ustaz. Ustaz pun terkadang salah. Ustaz tidak ada yang maksum. Maka maksud saya, kita sekarang berdakwah segencar-gencarnya. Setiap orang bisa jadi dai, tetapi tahu kapasitasnya. Bukan jadi kemudian dia berfatwa, kemudian dia, ya itu nggak boleh. Kalau itu ngawur namanya. Tapi kalau dia sekedar menukil, dia mengatakan maksudnya demikian. Kalau ada perkara yang bingung, dia mengatakan saya tidak ngerti. Silakan tanya kepada ustaz. Anda bisa hadir di masjid sana setiap waktu sekian. Ada ustaz, silakan tanya kepada ustaz tersebut. Ya. Maka saya rasa tidak mengapa. Seperti kasus dia ini, saya rasa tidak jadi masalah. Silakan dia baca apa? Kitab Arba'in atau Riyadus Shalihin. Dia bacain saja, baca ini. Jadi dia menjelaskan kandungan. Bukan dia pengajian kemudian tanya jawab, enggak lah. Tapi dia sebutkan hadis pertama demikian. Kandungannya dalam buku ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Sudah begitu, enggak jadi masalah. Seperti di Arab Saudi, setiap pada asar orang baca Riyadus Shalihin. Imamnya baca. Cuma dibacain aja. Dia tidak ceramah, dia baca. Hadis pertama gini. Dan faedah-faedahnya 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Orang dengan hadis saja berkah. Jadi silakan berdakwah, tapi tahu kapasitas diri masing-masing. Jangan kemudian merasa pede jadi ustaz ya. Bagaimana mengingatkan suami yang kurang perhatian pada keluarga dan melarang istri pakai cadar? Pelan-pelan, sabar. Seorang wanita sama suami harus ramah, ya, taat. Tunjukkan bahwasanya kalau kita sudah ngaji, akhlak kita lebih baik, lebih sayang, lebih perhatian kepada suami, masaknya lebih enak, servisnya lebih mantap. Tunjukkan. Kalau kita sudah ngaji ada perubahan. Kalau dia ngelarang pakai cadar, ya sudah kita taati. Ya mungkin dia berpendapat cadar tidak wajib. Ya, kita taat kepada suami. Ya kapan-kapan kita pakai cadar kalau lagi ketemuan dengan teman-teman ya. Terkadang ada kondisi tertentu suami belum siap. Ya, kecuali kalau dia larang pakai jilbab ya jangan ditaati. Tapi kalau dia bilang saya belum siap, nanti kamu jadi ya kita gimana lagi? Ya. Ada masalah yang lebih besar. Dengan terus kita berusaha ngobrol sama suami. Kita ngobrol sama suami. Adalah caranya gimana supaya suami ya bisa sadar suatu hari. Dan jangan lupa yang paling penting mendoakan suami. Bangun malam salat witir berdoa kepada Allah agar suami dapat hidayah. Ustaz, apakah boleh pergi ke tempat kajian bagi wanita yang sedang dalam masa iddahnya tanpa mahramnya? Tidak boleh ya. Ya, selama ada sarana yang lain dengan radio ya. Jadi sebenarnya wanita yang di masa iddah tidak boleh keluar rumah. Kecuali darurat. Contohnya misalnya dia di rumah sendirian. Sementara dia stres di rumah, dia ingin ketemu teman-temannya. Ini dibolehkan siang hari. Ya, malam dia harus balik lagi, ya. Atau ternyata dia ingin beli beras, tidak ada orang di rumah yang disuruh. Dia ingin makan, ya udah keluar beli beras, balik lagi setelah itu. Kalau ikut pengajian saya rasa tidak darurat. Sementara ada sarana yang lain, ada saya radio juga ada yang lain ya. Ya dia bersabar di masa iddah tersebut ya. Saya pernah ditelepon sama waktu di Madinah ada orang yang suaminya meninggal. Dia pingin sekali ketemu teman-teman, dia stres di rumah nggak ada orang. Saya bilang silakan Bu keluar nggak apa, ketemu teman-teman tapi segera balik. Ya dia pingin apa? Karena masa iddah sendirian di rumah nggak ada teman-teman juga yang kunjungan masing-masing sibuk, dia pingin keluar karena menghilangkan apa? Saya bilang silakan tapi segera balik. Jangan berhias tapi jangan mempercantik diri, tidak jadi masalah. Jadi jawabannya tidak perlu ikut pengajian ya. Alhamdulillah masih ada sarana yang lain, bisa nonton televisi, bisa dengar radio. Dan tidak mengapa suruh teman datang ke rumah misalnya supaya menghibur. Ustaz, sepertinya ada kontradiksi antara sibuk dengan urusanmu sendiri dengan bantu orang lain. Saya rasa tidak ada kontradiksi ya. Saya tadi katakan bahwasanya kita jangan urus urusan orang lain kecuali kalau ada maslahatnya.
Tatkala kita, tapi tadi saya katakan juga yang lebih utama adalah urusan privasi kita. Yang lebih utama kita perhatikan istri dan anak-anak. Kalau ada sisa waktu, tidak apa-apa kita bantu orang lain. Kita menyisihkan waktu, menyisihkan harta kita untuk membantu orang lain. Dan itu sebenarnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Ya, masing-masing ada porsinya. Apakah berdosa bila seorang karyawan menyempatkan waktu untuk duha saat jam kantor, tinggal minta izin sama bos? Bos, kinerja saya alhamdulillah begini. Dia senang, kinerja kita bagus. Bos, saya minta izin salat duha 12 rakaat, bos. Oh, kebanyakan. 2 rakaat saja. Ya, enggak apa-apa. Buktikan Anda salat duha tidak mengurangi kinerja Anda. Ya, tapi sudah begitu ya sudah 5 menit, jangan lama-lama sudah itu. Kemudian dikit-dikit lagi. Bos nanti marah. Ya, kita minta izin, kita tunjukkan meskipun kita salat duha, kita bisa bekerja dengan baik. Tapi harus minta izin karena kita bekerja dan waktu kita untuk kerja. Waktu itu perjanjian kita dengan bos adalah untuk kerja. Tapi kalau bos izinkan nggak jadi masalah. Afwan, tadi Ustadz bilang salah satu kebahagiaan adalah berbagi atau menolong orang lain. Selama ini saya membantu salah satu mahasiswa atau talib untuk keperluannya dari pendapatan gaji saya, tapi tanpa tahu suami. Apakah salahkah anak Ustadz? Insya Allah tidak ya. Insya Allah tidak, karena gaji kita adalah hak, gaji istri adalah hak siapa? Hak istri. Kalau tidak terlalu, misalnya tidak terlalu mencolok, nggak perlu kasih tahu juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mencolok khawatir timbul mudarat, timbul keributan, ya maka kita kasih tahu. Tapi kalau tidak dikhawatirkan timbul keributan dan nominalnya tidak terlalu besar misalnya, dan itu adalah hak kita karena itu gaji kita, maka tidak perlu suami tahu juga, nggak kasih tahu, nggak jadi masalah. Ya, kita bantu secara diam-diam, nggak jadi masalah. Pak Ustadz, saya baru kenal as-sunnah, tapi saya belum bisa goyang-goyang jari. Saya baru kenal sunnah, tapi saya belum bisa goyang-goyang jari. Gimana Pak Ustadz? Apakah sah sholat saya? Seandainya sholat jarinya pun nggak ada, tetap sah. Jadi ini sunnah, hukumnya apa? Sunnah. Masalah goyang atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Masalah goyang atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Saya sendiri lebih condong tidak goyang. Yang mau goyang silakan. Saya sendiri lebih condong tidak goyang. Ya, jadi maksud saya ini tidak sampai pada derajat sah atau tidak, terlalu jauh seperti ini. Ya, terlalu jauh ya. Ini berarti Anda harus banyak belajar ya, karena dalam sholat kita harus tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang syarat, mana yang sunnah. Ya, ini semua dibedakan dalam fikih sholat. Ya, oleh karenanya jangan khawatir, sholat Anda insya Allah sah ya, meskipun tidak goyang ya. Saya pun tidak goyang seperti Anda. Kalaupun yang goyang saya ingatkan, jangan juga goyang begini terlalu. Iya, terlalu apa menarik perhatiannya. Para ulama tidak goyangnya seperti itu, saya lihat semua. Syekh Abdul Muhsin Abbad goyang, Syekh Abdul Razak goyang. Namun goyang tidak begitu. Memang ada hadis bahwasanya ini lebih takut oleh setan. Namun bukan, jangan Anda pahami semakin digoyang semakin setannya takut. Jangan. Bukan begitu pemahamannya. Hingga semakin digigit. Saya dulu goyang. Dulu saya pemahamannya goyang. Tapi saya baca-baca lagi, akhir-akhir ini saya lebih condong kepada tidak goyang. Ya berdasarkan ilmu yang sedikit yang saya miliki. Dan ini masalah khilafiyah. Saya pas goyang, ada anak kecil salat samping saya. Dia lihat. Dia niru-niru. Saya jadi gelisah, ini anak niru-niru. Ini kenyataan. Jadi para hadirin, ini masalah khilafiyah ya. Yang penting Anda salat alhamdulillah. Salat fardu, jangan lupa salat apa? Rawatib. Mau goyang nggak jadi masalah. Demikian saja para hadirin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu saya. Semoga Allah maafkan kita semua, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.